Dan sekarang saya ingin membahas tentang Persib Bandung yang sampai saya mau buat konten ini belum ada tuh. Wilujeng Sumping. Ini yang saya lagi tunggu nih. Karena biasanya kan Persib ini, wah kalau mendatangkan pemain nih, wah grade-grade A+ semua nih bos. Meskipun ternyata nanti secara permainan ya tidak sesuai harapan. Kan yang diperlukan ini kan masa adaptasi. Dan saya melihat bahwa sejarah Persib ketika mendatangkan pemain di putaran kedua, ada juga yang berhasil tapi banyak juga yang gagal. Jadi gak semuanya berhasil. Ini yang harus mereka betul-betul teliti. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor mengapa Persib justru membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memperkenalkan pemain mereka. Mungkin juga sekarang ini dalam tahap mereka sedang deal. Kalau yang saya dapat informasi memang sudah ada pemain yang mereka siapkan. Tapi mungkin juga belum penandatanganan kontrak ya. Sehingga mereka belum ingin memperkenalkannya kepada publik. Tapi kan yang ingin saya bahas adalah soal Joey Pelupessy yang sebelumnya saya juga mengatakan, sebelum saya sudah banyak yang mengatakan bahwa dia akan gabung ke Persib. Saya juga mengatakan bahwa ketika saya tahu itu, saya cek dari sumber saya, dan dia juga mengatakan 99% Joey akan ke Persib. Tapi, ingat ya, ada jejak digitalnya, saya mengatakan belum ada signing kontrak, bahkan belum ada deal. Belum. Tapi dalam tahap pendekatan dan juga diskusi, serta nanti masuk ke tahap negosiasi. Tapi ketika saya menanyakan kepada sumber saya lagi, yang sudah saya jelaskan juga di podcast terakhir nih Bincang Bareng Binder dengan Glenn Joshua, bahwa yang saya dapat informasi mengalami deadlock. Itu juga informasi yang didapat oleh Glenn Joshua. Artinya deadlock ini apa? Ini yang saya gak paham, karena saya tanya ke sumber saya, apa deadlocknya? Kalau menurut hemat saya secara finansial sih seharusnya gak ada masalah dari Persib. Tapi mungkin juga yang dikhawatirkan jangan sampai nanti masa adaptasinya ini sulit bagi Joey, karena Joey belum pernah bermain di luar Eropa sebelumnya. Itu mungkin menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan oleh manajemen Persib, sehingga mungkin itu yang membuat sekarang ini negosiasinya itu deadlock. Dan kenapa sebetulnya Persib ini mengejar Joey Pelupessy? Bukan saja karena memang dia adalah pemain yang sudah matang, pemain secara fisik kuat, quality luar biasa untuk pressing, untuk menjaga kedalaman dari lini tengah, dan dia biasa bermain dengan jarak yang dekat dengan defense, jadi dia bisa menjadi line of pressing kedua bagi Persib sebelum nanti para pemain tim lawan masuk ke lini pertahanan. Tapi juga kita tahu bahwa pemain ini masuk ke kota pemain lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain ini punya kemampuan juga untuk reading the game. Jadi dia tuh bisa scanning duluan sebelum bola itu masuk ke areanya. Dan dia juga adalah semacam leader juga. Jadi nih kalau Joey masuk ke Persib juga sudah hampir semuanya nih leader-leader nih di Persib. Tapi ketika mengalami deadlock, saya pikir seharusnya Persib berpaling kepada pemain lainnya. Mungkin juga nanti gak jadi mendatangkan pemain untuk lini tengah, tapi di sayap ini juga perlu. Kalau striker, betul juga sih yang si Glenn katakan di podcast itu, bahwa sudah ada Ramon dan Jung, tinggal bagaimana dirotasi, bagaimana meningkatkan performa mereka. Tapi di sayap juga perlu. Sayap itu perlu pelapis juga, karena William Marsilio kan juga sudah keluar dari Persib Bandung. Dan selain juga di wing, di pertahanan nih, jika Barba jadi pulang kampung. Tapi ternyata Barba kan masih latihan. Yang saya dapat informasi bahwa Persib kalau melepas Barba itu tidak ingin melepas dia dengan status pinjaman, tapi ingin menjualnya. Dan kedua, Barba pun perlu membayar kompensasi kepada Persib, karena kan itu dia yang mengakhiri kontraknya. Betul kan? Artinya Persib tidak ingin menjual dia, tapi Barba yang ingin mengakhiri kontraknya. Mungkin itu yang sekarang ini tidak mencapai titik temu. Tapi bagi Persib, tentu mereka tidak ingin melepas Barba begitu saja. Agak fair dong juga, ya kan? Kan Barba ini yang harus paham. Dan bisa juga memang dia tidak betah di Indonesia, tapi juga sebagai pemain profesional, ya kalau memang dia sudah diberikan durasi kontrak seperti itu, kalau dia ingin memutus di tengah jalan, nggak bisa juga dia keluar begitu aja. Dia juga perlu memberikan kompensasi, menurut saya ya, ke Persib. Kalau enggak ya nanti pasti akan ada kasus juga nanti di FIFA, yaitu melalui badan arbitrase. Tapi saya pikir sebaiknya juga ya ada kesepakatan lah antara kedua belah pihak, apakah Barba stay atau nanti Barba pulang, tapi dengan kesepakatan yang baik supaya kondusif. Dan jika Barba ini memang jadi pulang kampung, harus ada back tengah yang kuat di datangkan Persib Bandung. Dan Persib ini punya sejarah yang baik untuk mendatangkan pemain-pemain bertahan. Kita tahulah bagus-bagus pemain-pemain bertahan dari Persib dari musim ke musim. Gak perlu lah saya jelaskan kepada teman-teman, baik di era-era sebelumnya juga kuat-kuat pemain-pemain mereka, baik yang lokal dan juga yang asing. Karena Persib itu mementingkan bagaimana lini pertahanan mereka tuh kuat. Jadi kalau memang nanti mereka mendapatkan back yang kuat, nah ini harus mereka coba tune in dengan Julio Cesar dan juga Matri Cardi, dan juga rotasi yang perlu dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan memang banyak yang juga menanyakan bagaimana dengan Adam. Kalau yang saya dapat informasi memang statistiknya masih belum memuaskan bagi Boyan Hodak.